Sudah terdengar, Pak? Dengar banget. Yang belum absen masih ada 25 ya. Ini masih banyak yang belum absen. Afan Abdul Fatah, Anitasya Ika, Anugrah Akbar, Ari Saripudin, Danendra Taranggana, Febian Valentino, Halimah, Irsyad Fala, Isma Rodotun, Januar Aji, Jidan Miftah, Junet Setiawan, Lucy Fatmawati, Muhammad Adi, Muhammad Yusuf, Muhammad Farhan, Muhammad Rivaldi, Niko Aris, Niki Aprilia, Noval Rafiq Daus, Ranu Septiana, Renaldi Mahendra, Sandi Bagus, Taufik Priambodo, dan Wahyu Arif. Jadi silakan absen di etol. Sambil menunggu teman-teman Anda gabung, saya mulai aja ya ini. Jadi hari ini adalah minggu terakhir sebelum UTS ya. Jadi minggu depan itu Anda akan melakukan UTS. Cuman seperti kesepakatan kita di awal bahwa UTS itu hanya formalitas, jadi Anda isi seadanya saja. Ya sudah, nanti penilaian full dari tugasnya. Ya baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi materi pertama kita hari ini tentang sukses melakukan presentasi. Nanti yang kedua masih berhubungan dengan materi kita minggu kemarin ya, tentang etiket dan etika dalam bergaul. Jadi kita lihat materi pertama dulu. Jadi sukses untuk melakukan presentasi. Nah, sub pokoknya ada 3 ya, mulai dari persiapan sebelum presentasi, kemudian latihan presentasi sampai dengan pelaksanaan presentasi. Nah, ada 6 tahap persiapan di sini. Yang pertama adalah kita melakukan analisis audiens, kemudian memilih topik dan tujuan. Kemudian yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat membangun logical structure, yang kelima membuat media visual, dan yang terakhir adalah melakukan review. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi untuk yang pertama adalah analisis audiens. Jadi analisis audiens ini kita bisa menganalisa kira-kira komunikan kita ya. Komunikan kita itu siapa saja. Jadi bisa jadi kita itu presentasi di depan teman kerja, atau tujuan kita melakukan prospek ya, misalkan seperti di MLM itu kita melakukan prospek kepada calon konsumen atau kepada downline kita. Jadi mereka itu adalah sudah menjadi konsumen, kemudian ya istilahnya kita mengajari downline ya, itu juga biasanya ada di MLM, ataukah kita presentasi ke top eksekutif, jadi misalkan kepada direksi atau kepada manajer, kemudian atau ke influencer. Jadi misalkan kita mau presentasikan ini tuh agar disebarkan infonya ke banyak orang, akhirnya kita bicara dengan influencer misalkan, atau kepada user biasa. Nah, kita bisa menganalisa kira-kira audiens Anda itu siapa dulu. Nah, kemudian memilih topik dan tujuan. Jadi untuk memilih topik yang pertama kali kita harus lakukan adalah mempelajari topiknya dulu dengan baik. Jadi Anda harus menguasai topik ini ya. Sebelum Anda melakukan presentasi, kemudian lakukan tandem dengan yang ahli. Jadi kalau misalkan memang dirasa kurang ketika Anda nanti menyampaikan saat presentasi, Anda bisa meminta seseorang yang mungkin ahli untuk menjadi partner ketika Anda melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga, relevan dengan kebutuhan audiens sesuai dengan
ekspektasi dari audiens kita ya saat itu, kemudian wawasan praktis. Jadi ketika kita memilih topik ini juga paling tidak kita harus memiliki wawasan terhadap topik yang nantinya akan kita sampaikan. Oke, kemudian untuk tujuannya kita bisa melakukan yang namanya training, kemudian presentasi ya, bisa untuk melakukan training, bisa untuk tadi untuk domain ataupun untuk calon konsumen, kemudian company image, jadi untuk iklan gitu ya, jadi tujuan presentasi kita. Jadi seperti kita menerangkan tentang portofolio perusahaan kita misalkan. Kemudian juga bisa untuk latihan. Jadi misalkan kita mau presentasi di tingkat yang levelnya lebih tinggi, maka kita latihan dulu di levelnya yang lebih rendah. Kemudian presentasi juga bisa kita lakukan saat kita melakukan meeting atau rapat. Nah, untuk tahap persiapannya tadi sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi itu bisa berbagai macam sumber ya. Jadi Anda bisa mencari dari surat kabar, atau dari internet, dari buku, majalah, atau referensi-referensi lain, atau bahkan dari hasil survei, atau wawancara, atau observasi, atau yang lainnya. Jadi sumber itu bisa berasal dari banyak hal. Kemudian yang keempat, membangun logical structure. Jadi biasanya ketika kita melakukan presentasi itu diawali dengan opening atau pembukaan. Jadi ada kata-kata pembuka gitu ya, kemudian kita menyampaikan agenda kita apa saja hari ini ketika kita melakukan presentasi. Kemudian body ini adalah isi dari inti presentasi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Kemudian dari situ ketika kita sudah selesai mempresentasikan, kita melakukan summarize. Jadi kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita paparkan tadi, kemudian kita sampaikan konklusinya, kesimpulannya. Jadi kita mulai dari bagian opening. Jadi opening ini bisa kita lakukan, misalkan kita melemparkan joke-joke atau anekdot yang relevan. Jadi mungkin selain anekdot atau joke, mungkin kita juga bisa menceritakan pengalaman-pengalaman dari seseorang mungkin ya, yang mungkin berhubungan dengan presentasi yang nantinya akan kita sampaikan. Seperti yang nomor 2 ya, ilustrasi cerita. Kemudian yang ketiga, mungkin kita bisa sampaikan kepada audiens beberapa pertanyaan yang nantinya dengan harapan ketika kita selesai melakukan transaksi tersebut, kita melakukan presentasi tersebut, audiens itu sudah mengerti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan ke mereka. Kemudian yang keempat, kita lakukan ya misalkan tadi ya, jadi selain anekdot kita juga mungkin melemparkan ada situasi humor, atau kita mungkin mendramatisir suatu keadaan. Jadi mungkin akan dilebih-lebihkan dikit gitu ya, jadi agar mungkin audiens jadi semangat kemudian dan tertarik untuk mendengarkan paparan yang nantinya akan kita sampaikan. Nah, pembukaan selain pembukaan secara mungkin secara joke atau anekdot, juga ada yang namanya pembukaan hangat gitu. Jadi bagaimana caranya kita melakukan pembukaan yang hangat? Yang pertama ya kita tampilkan chat yang bersahabat, kemudian aman dan dekat gitu ya. Jadi bila banyak kita bisa menyalami banyak orang di sana, maka kita salami yang bagian depan misalkan, atau batasi waktu pembukaan. Jadi misalkan pembukaannya juga jangan terlalu panjang gitu ya. Kemudian empati dengan suasana duka dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang saat itu di audiens sedang berduka, yang kita sampaikan berduka. Atau bahkan kalau misalkan teman kita itu sedang suka kita gara-gara ulang tahun misalkan, ya kita bisa sampaikan itu di awal gitu ya. Jadi kita melakukan empati. Empati ada di materi sebelum ini ya, di beberapa minggu yang lalu. Nah, kemudian ada yang namanya bridging. Bridging itu adalah perpindahan dari opening masuk ke agenda. Jadi sekarang kita bahas yang agenda. Di agenda itu tadi ya isinya adalah hal-hal kayak rundown gitu ya. Jadi rundown acara nantinya akan kita paparkan. Jadi rundownnya akan seperti apa, kemudian setelah rundown kita bacakan, maka kita masuk ke inti dari presentasi kita.
Nah, kemudian dari body tadi, setelah kita sampaikan paparan kita, inti dari apa yang kita paparkan tadi, kita bisa tarik kesimpulan, kita ambil summarize-nya. Nah, dari summary ini kita bisa sampaikan kembali kepada audiens kesimpulan-kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari paparan yang sudah Anda paparkan ini. Oke, kemudian membuat media visual. Ketika kita presentasi, jadi kalau sekarang ya, kita tidak menggunakan multimedia, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan PowerPoint, atau mungkin kita bisa menggunakan Canva, atau mungkin yang lainnya. Jadi sekarang sudah banyak media sosial yang bisa dipakai untuk melakukan presentasi. Nah, di sini langkahnya adalah yang pertama kita memilih medianya. Otomatis kalau kita menggunakan laptop atau komputer, pasti kita akan biasanya sih menggunakan menggunakan PowerPoint atau menggunakan Canva. Kemudian memakai visualisasi yang tadi ya, mungkin kita nanti di PowerPoint-nya kita tampilkan gambar ataupun video ataupun yang lainnya. Kemudian ada beberapa kesalahan-kesalahan yang masih ketika kita melakukan presentasi. Kemudian beberapa tips ketika nanti kita menampilkan presentasi secara visual. Ini satu. Jadi yang pertama untuk memilih media. Jadi media ini bisa bermacam-macam ya. Kalau misalkan memang tidak tersedia proyektor misalkan, tidak ada laptop ataupun tidak ada komputer, berarti kan Anda harus melakukannya secara manual. Yang bisa jadi mungkin catatannya adalah kita bisa pakai hand-on gitu ya. Jadi mungkin materinya kita kopikan, kemudian kita berikan kepada semua audiens atau peserta, atau kita berikan lewat notebook, atau kita pakai flipchart ya. Jadi flipchart kita punya papannya itu kita terangkan gitu kan. Jadi lewat papan flipchartnya tadi, atau kita menggunakan papan tulis itu juga bisa. Jadi kalau misalkan tidak ada proyektor, kita terangkan apa yang kita presentasikan tadi menggunakan papan tulis. Kemudian zaman dulu ada yang namanya OHP. Jadi kalau OHP ini berarti kita harus menggunakan plastik mika ya. Jadi ada plastik mika, kemudian kita tampilkan lewat OHP. Nah, kalau yang sekarang mungkin yang sudah umum adalah menggunakan komputer proyektor. Atau bahkan tidak ada media sama sekali. Ya tadi, misalkan Anda cuma sekedar ngomong, ya kita sekedar ngomongnya nanti bisa dua arah ataupun bahkan satu arah gitu ya, seperti pidato atau yang lainnya. Jadi benar memang tanpa media atau langsung. Nah, kemudian memakai visual. Jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan materi ke audiens, kemudian untuk menambah interest, jadi agar audiensnya itu semakin tertarik gitu ya dengan kita. Jadi kita tambahkan beberapa visual di materi kita. Kemudian agar menyingkat waktu, jadi agar bicara kita juga tidak terlalu jauh lebar. Jadi kita berikan poin-poin itu di dalam visual ya, jadi visual presentasi kita. Kemudian agar terorganisir dengan baik ya, tadi ya sama dengan yang menyingkat waktu tadi. Ketika kita menerangkan suatu hal kepada audiens, berarti kita tidak boleh keluar dari materi-materi presentasi yang sudah kita susun sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah targetnya agar tidak keluar dari fokus yang ingin kita sampaikan. Nah, kesalahan yang lazim terjadi ya. Terlalu banyak informasi. Jadi materi presentasinya itu terlalu banyak presentasi yang diberikan kepada audiens. Otomatis bisa jadi mungkin ada beberapa hal yang ya karena terlalu banyak ya, jadi akhirnya audiensnya tidak bisa menerima hal-hal tersebut. Jadi kalau bisa ya dibatasi informasi. Kemudian yang kedua, audiens tidak dapat membaca. Jadi kita sudah sampaikan, misalkan kita sudah bikin PowerPoint, tapi ternyata kita kita presentasi di depan orang yang buta huruf misalkan, itu tidak bisa membaca. Misalkan kita presentasi di depan anak-anak kecil misalkan, di depan anak-anak PAUD gitu kan pasti berbeda dengan kalau kita presentasi di depan orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah bisa membaca. Kemudian presenter berbicara ke media sosial. Jadi umumnya seharusnya adalah presenter itu atau komunikator itu berbicara kepada komunikan atau audiensnya. Jadi bukan hanya sekedar berbicara ke
ke medianya. Atau misalkan presentnya ini ternyata keluar jalur-jalurnya, dia keluar dari kontrolnya. Jadi ya mungkin bisa jadi karena tadi ya, karena mungkin tidak membuat presentasi yang bagus misalnya, akhirnya ya dia keluar dari apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya, misalnya seperti itu. Nah ini tips-tips ke visual aids. Jadi untuk kita membuat presentasi itu kalau bisa ya tulis cukup besar dan terbaca. Artinya kalau kita misalkan medianya itu misalkan audiensnya itu sampai jauh gitu kan, ya paling diusahakan mungkin sampai yang paling belakang itu bisa melihat apa materi yang kita paparkan. Kemudian pakai keyword ya, jangan terlalu banyak ini kan paparan gitu kan. Jadi kalau bisa Anda gunakan keyword ya, jadi poin-poin saja. Kemudian sedikitnya memakai dua warna, ya minimal adalah hitam dan putih. Itu yang paling sederhana saya kira. Kemudian ada lagi turn, touch, and talk. Jadi kalau bisa ketika Anda mengaktifkan presentasi ya, kita pindah dari satu slide ke slide lainnya, ya kita lakukan semacam pendekatan ya, dari masing-masing slide ini kepada para audiens kita. Kemudian kita bicara tentang apa yang ada di slide yang nantinya akan kita sampaikan kepada para audiens. Ya agar mereka itu mengerti, mungkin kita bisa pancing dengan menggunakan pertanyaan, dan mungkin kita bisa pancing dengan menggunakan suatu cerita yang akan bisa menyambungkan antara dari yang kita paparkan dengan ya jika misalkan memang si audiensnya ini tidak mengerti dengan apa yang kita paparkan, kita bisa berikan suatu contoh. Nah, kemudian yang terakhir kita lakukan review. Jadi review ini yang pertama adalah hilangkan yang tidak perlu. Jadi setelah kita sudah menyusun suatu presentasi, kemudian kita cek kembali gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hal yang memang dirasa tidak perlu untuk disampaikan, ya tidak usah disampaikan. Kemudian cek untuk transisi yang smooth. Jadi misalkan perpindahan antara satu slide ke slide yang lain, itu kan biasanya kalau di PowerPoint kan ada yang namanya animasi gitu ya untuk perpindahan. Ini bisa Anda juga lakukan untuk presentasi kita. Kemudian siapkan catatan kecil. Jadi kalau kita pakai tidak terlalu
Halo, apakah sekarang sudah terdengar normal suaranya? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi tadi kita sudah bahas yang ketiga tentang kekuatan mikrofon. Jadi jangan sampai mikrofonnya itu terlalu keras ya. Kemudian kita waktu berbicara pun juga sangat keras gitu ya. Akhirnya suaranya menjadi sangat ya, keras gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan kekuatan mikrofon. Jadi waktu set volumenya. Kemudian ROI nanti akan dibahas selanjutnya gitu ya. Kemudian ada KISS, ini juga akan dibahas selanjutnya. Jadi ada dua. Nah, kita lihat aja slide-nya. Jadi untuk melihat, yang pertama melihat diri sendiri. Jadi misalkan Anda bisa meminta teman Anda untuk jadi teaching assistant. Jadi misalkan pendampingnya Anda ketika belajar presentasi gitu ya. Jadi Anda meminta pendapat mungkin dari teman Anda tadi, apakah presentasi yang sudah kita lakukan itu sesuai atau tidak, kekurangannya di mana gitu ya misalkan. Kemudian belajar berkelompok, ini juga bisa bisa kita coba untuk lakukan presentasi, kemudian nanti teman-temannya itu akan menjadi reviewer untuk kita sendiri. Kemudian juga kita lakukan latihan simulasi tanya jawab. Jadi kita berlatih apabila misalkan ternyata pada saat presentasi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Jadi kita harus belajar untuk melakukan menerangkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipertanyakan oleh para audiens. Kemudian latihan berbicara, ini juga sama. Jadi kita lakukan latihan untuk kita lakukan latihan untuk kita lakukan untuk presentasi gitu ya, baik di depan teman atau mungkin kita lakukan simulasi dan lain-lain. Kemudian untuk mic, tangan dan mulut, jadi ya jangan monoton. Jadi mungkin kalau bisa kita pindah-pindah ya. Kalau misalkan kita megang mic itu kita pindah dari tangan kanan, kita pindah dari tangan kiri. Jadi kita bisa latihan untuk berekspresi juga ya. Jadi menggunakan bahasa non-verbal, jadi kita menggunakan bahasa tubuh. Kita bisa mungkin bisa menggunakan tangan juga untuk menunjukkan kepada audiens bagaimana ekspresi kita ketika melakukan presentasi. Kemudian tangan mengikuti gerakan kepala, ini juga sama. Ini juga biasanya akan mengikuti sih ketika kita nanti kepalanya itu bergerak ke kanan, ya jadi otomatis tangan itu akan bergerak kemana gitu, sesuai dengan arah gerakan kepala. Kemudian kalau kita misalkan menggunakan mic wireless atau dijepit di baju misalkan, ya tidak ada masalah juga gitu ya. Jadi mic wireless kan juga macam-macam ya, ada yang langsung ke telinga, yang nyambung ke mulut, atau dijepit di baju. Ini juga sebenarnya nggak ada masalah. Dengan adanya mic yang wireless, berarti artinya tangan kita menjadi bebas. Berarti artinya Anda bisa bebas untuk berekspresi ketika melakukan presentasi. Kemudian kekuatan mikrofon. Tadi sudah saya jelaskan juga ini sebenarnya. Jadi untuk volume mikrofon itu jangan terlalu keras, juga jangan terlalu kecil gitu ya. Jadi harus sesuai dengan dalam, kalau kita misalkan dalam area satu gedung gitu ya. Berarti artinya sampai yang paling belakang pun itu harus bisa mendengar suara kita. Kalau misalkan ada di lapangan yang luas, ya berarti gimana caranya agar suara kita meskipun kita itu tidak berteriak, suara kita masih bisa nyampe kepada mereka yang ada di paling ujung gitu misalkan ya. Kalau misalkan di tempat di tempat yang terbuka. Kemudian ada ROI ya, relevance, original dan impact. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan audiensnya. Jadi mungkin misalkan kalau kita audiens kita itu mungkin pendidikannya itu di bawah kita, ya kita harus mencoba menjelaskan dengan suatu hal yang sangat sederhana. Jangan yang terlalu pakai bahasa yang muluk-muluk gitu ya, atau pakai bahasa yang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Kemudian original. Jadi kalau bisa ya Anda ketika melakukan presentasi itu ya jadi diri sendiri gitu ya. Jangan meniru orang lain. Toh tetap sih kita masih bisa ya meniru orang lain, tapi tetap
saya kira original dari diri kita sendiri itu harus betul wajib untuk ditampilkan. Kemudian kita cek juga impact-nya. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, impact dari mereka itu seperti apa? Apakah ketika misalkan kita presentasi kepada mereka, ternyata mereka itu mendengarkan ataukah tidak, atau malah mengantuk atau tidak gitu ya, atau malah mengerjakan hal-hal yang lain ya, jadi tidak fokus gitu. Nah itu juga impact yang harus kita yang harus kita perhatikan ya ketika kita melakukan presentasi. Jadi kan pada waktu itu kan bisa kita lihat. Jadi orang-orang audiens kita itu lagi ngapain? Apakah fokus dengan kita atau tidak? Kemudian yang terakhir keep it simple and short. Jadi kalau bisa untuk presentasi itu jangan banyak panjang. Jadi gunakan bahasa yang sangat sederhana, yang simple saja. Kemudian ya jangan terlalu lama. Jadi ya intinya seperti itu. Nah kemudian untuk pelaksanaannya, jadi Anda harus tahu ketika untuk presentasinya. Kemudian tadi juga sudah disebutkan ya sikap-sikap selama presentasi, dan yang terakhir adalah sikap yang harus dihindari. Kita lihat. Jadi etika presentasi adalah yang pertama, jadi Anda harus menguasai materi tadi seperti yang sudah diterangkan di awal tadi. Kemudian yang kedua adalah memakai bahasa yang jelas. Jadi tergantung audiensnya ya. Jadi kalau audiensnya itu memang orang yang pendidikannya mungkin rata-rata di bawah kita, ya kita harus menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian jangan memakai data yang menipu atau hoax. Kemudian mengetahui semua sumber presentasi. Jadi agar ketika nanti ada pertanyaan ataupun sanggahan itu Anda bisa menjawab. Kemudian hindari generalisasi yang tidak dapat didukung oleh bukti yang kuat. Jadi kalau memang Anda tidak memiliki bukti tersebut, ya jangan melakukan generalisasi terhadap pernyataan yang Anda bikin gitu ya. Tidak jadi blunder. Kemudian sikap selama presentasi. Yang pertama, pandangan mata atau eye contact. Jadi paling tidak kita harus berganti-ganti ya melihat. Nah, mungkin bukan melihat mata, tapi ada titik di atas mata. Kalau kita sih kalau melihatnya adalah suatu titik di antara kedua alis para audiens kita. Nah itu kita bisa melakukan sambil random gitu. Jadi kita mungkin menatap ke kanan dulu, atau ke tengah dulu, atau ke kiri dulu, atau ke belakang. Nanti kita random. Jadi kita pokoknya melihat kepada para peserta atau audiensnya. Kemudian gestur atau bahasa tubuh, dan juga bahasa non-verbalnya ya. Jadi ketika Anda melakukan presentasi, Anda juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang bisa menceritakan atau mendukung apa yang Anda paparkan. Kemudian melakukan movement atau plotting di panggung misalkan. Jadi Anda juga agar tidak monoton, Anda bisa berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat lainnya ya, agar semua audiens itu bisa melihat Anda dari segala macam sisi. Kemudian juga modulasi suara. Jadi kadang mungkin ada kata-kata yang harus ada penekanan gitu ya. Ada mungkin ada kata-kata yang harus ditinggikan, atau mungkin bahkan ada kata-kata yang mungkin harus direndahkan. Jadi ini tergantung dari apa yang nantinya Anda mau paparkan. Kemudian selalu beri contoh dan ilustrasi. Jadi untuk mempermudah agar audiens itu mengerti dengan apa yang kita paparkan, itu mungkin kita bisa kita bisa berikan contoh ataupun ilustrasi ya. Jadi mungkin kita umpamakan gitu ya. Jadi umpamakan apa yang kita ceritakan tadi di dalam suatu cerita, agar mereka itu bisa memahami dan bisa bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah biasakan interaktif. Jadi yang paling gampang ya ini ya. Jadi misalkan untuk mencegah para audiens itu ngantuk dengan paparan kita, mungkin kita bisa melakukan tanya jawab, atau mungkin kita bisa langsung tunjuk random gitu ya, atau mungkin kita bisa lakukan joke-joke ringan atau yang lainnya. Jadi intinya adalah kita bisa berkomunikasi dengan para audiens kita. Nah, kemudian hindari sikap ini. Tergantung pada teks. Jadi teks itu kalau bisa usahakan hanya sebagai panduan atau rambu-rambu agar kita tidak melebar dari topik yang kita sampaikan. Jadi kita bisa pokoknya bercerita gitu ya, macam-macam. Intinya adalah jangan sampai keluar dari rambu-rambu atau teks yang sudah kita buat. Jadi tidak harus membaca teks, tapi
kita bisa bercerita di luar itu. Kemudian juga hindari membicarakan yang mereka sudah tahu. Ya mungkin di sini kita bisa ya untuk menyampaikan apa yang mereka sudah tahu, mungkin sebagai misalkan untuk review atau untuk reminder, atau membicarakan hal yang tidak ingin didengar, misalkan suatu hal yang tidak baik, yaitu jangan disampaikan di dalam presentasi kita. Kemudian juga jangan sampai kehilangan mood. Jadi ketika Anda presentasi pun itu juga harus tetap semangat. Jadi Anda tetap semangat, Anda tetap memperhatikan para audiens dan tetap bisa pokoknya Anda bisa menampilkan suatu hal yang energik dari presentasi Anda. Kemudian humor yang berlebihan ini juga kalau bisa dihindari gitu ya, karena kan kita juga bukan panggung stand up komedi gitu kan. Kecuali kalau memang di stand up komedi yang memang mengharuskan humornya banyak ya, jadi memang harus humor. Karena kalau kita misalkan di forum-forum resmi, maka untuk humor ini bisa kita batasi. Kemudian mendiskon diri sendiri. Ini seperti kalau misalkan Anda itu merasa tidak pede atau merasa rendah diri. Jadi misalkan Anda melihat audiensnya terlalu banyak atau bahkan audiensnya ternyata kemampuannya jauh di atas Anda. Jadi Anda merasa bahwa diri Anda tidak mampu atau tidak bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Jangan melakukan hal tersebut. Jadi memang ketika kita melakukan presentasi ini memang yang diperlukan pertama adalah percaya diri. Jadi Anda harus percaya itu dengan cara kalau kita lihat yang di awal tadi, yang pertama kita harus menguasai materi terlebih dahulu agar bisa percaya diri. Kemudian cara seperti sedang mengobrol ini juga kalau bisa dihindari. Jadi kalau bisa kita harus bisa membuat para audiens itu mengerti dengan yang kita paparkan. Jadi tidak cuma sekedar kita sampaikan saja. Kemudian intisarinya adalah dari materi kita hari ini. Jadi kalau misalkan Anda itu mau melakukan presentasi, yang pertama adalah melakukan persiapan. Jadi Anda kuasai dulu materi. Kalau perlu kita cari contoh-contoh yang bisa cari contoh-contoh yang bisa kita paparkan kepada para audiens agar materinya bisa disampaikan atau lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, menganalisis audiens. Jadi kita harus tahu dulu audiens kita itu siapa, kemudian tingkat pendidikannya mungkin seperti apa, jumlahnya berapa, dan kemudian membuat visual yang baik. Jadi kita misalkan kalau menggunakan komputer, kita bikin PowerPoint yang bagus gitu ya, atau Canva yang bagus. Kemudian setelah kita sudah bikin PowerPoint dan segala macam, kita siapkan materi, kemudian kita bisa melakukan latihan. Jadi kita bisa melihat diri sendiri lagi dengan cara dicermin, atau kita ngajak teman untuk melakukan review terhadap presentasi kita dan lain-lain, atau kerjasama tim gitu ya. Jadi kalau misalkan memang pembicaranya atau komunikatornya itu lebih dari satu, jadi kita bisa saling kerjasama, kemudian kita bisa menyampaikan materi-materi yang mungkin saling berkaitan gitu ya dengan materi yang berbeda-beda. Kemudian setelah latihan kita lakukan pelaksanaan. Di pelaksanaan tadi kita sudah jelaskan tentang sikap dan etika presentasi yang bagus. Jadi ini yang harus Anda pahami dan Anda lakukan. Kemudian yang terakhir adalah hindari kebiasaan buruk. Ada beberapa contoh kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan ketika kita presentasi, bisa kita hindari. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah dunia sukses atau belajar. Jadi pilihannya memang tidak ada yang kata gagal itu. Ini yang pilihannya, kalau misalkan Anda gagal ya berarti memang sukses yang tertunda. Artinya harus belajar lebih giat sehingga kita harus bisa sukses. Intinya seperti itu. Oke, untuk materi pertama ini apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke materi kedua. Ayo, apakah ada pertanyaan? Dari saya nggak ada, Pak. Belum ya? Oke, ini saya cek untuk absensinya. Absensinya masih kurang 12 ya, ini masih banyak. Anitasya Ika, Irsyad Falah, Isma Raudatun, Muhammad Adi, Muhammad Yusuf, Muhammad Farhan, Muhammad Rifaki,
Noval Rafiddaus, Renaldi Mahendra, Sahibus, terus Taufik, Priambodo, sama Wahyu Arif. Silakan absen. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke materi kedua. Untuk etika sendiri pengertiannya adalah kriteria antara yang baik dan kurang baik, atau kumpulan azas atau nilai tentang akhlak atau nilai benar atau salah yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan etiket itu adalah aturan sifat satu dalam hidup, kemudian tata cara kehidupan pergaulan dalam kehidupan masyarakat yang harus jadi etika atau etik dan etiket ya. Jadi mengatur perilaku manusia secara normatif, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi misalkan ketika kita mau lewat atau misalkan mau apa gitu ya, kita melakukan misalkan kayak permisi pak atau apa gitu ya. Jadi kita misalkan meminta izin gitu ya. Ini adalah contoh penggunaan etika. Kemudian nah etika bergaul di kampus. Jadi beberapa hal yang patut dihindari ketika bergaul. Jadi membentuk klik geng yang cenderung hanya membela gengnya saja. Ini misalkan ya sebenarnya sih nggak apa juga ya kalau menurut saya. Jadi misalkan Anda cocok dengan tim Anda gitu ya. Jadi Anda bikin satu kelompok di mana kelompok Anda ini punya visi dan misi yang sama gitu ya. Jadi hobinya sama misalkan ya bukan saja ya. Selama Anda tidak terlalu mengutamakan tim tersebut. Saya seperti itu. Kemudian tidak masuk kuliah dengan alasan sakit. Sakitnya ini maksudnya sakit yang tidak sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak sakit yang tidak parah ya. Itu maksudnya. Kemudian datang terlambat tapi punya ini juga harus dihindari. Kemudian sering memakai fasilitas orang lain untuk urusan pribadi. Misalkan Anda pinjam punya orang, atau pinjam sepatu atau mungkin lainnya. Kemudian lebih banyak ngobrol ketika waktu belajar. Ya seharusnya kan ketika waktu belajar kan ada yang mengerjakan tas-tas atau tugas yang diberikan oleh kita. Ya. Kemudian menunda-nunda tugas atau pekerjaan itu juga sama. Jadi tugas diberikan sudah 1 bulan yang lalu, tapi Anda belum kerjakan ketika menjelang deadline. Kalau bisa dihindari. Kemudian bergaul hanya dengan yang bisa memberi manfaat, nah, itu juga sama ya. Jadi kalau bisa kita yang bergaul dengan semuanya, gitu kan, baik teman yang mungkin bisa mengajari kita atau bahkan ya yang lainnya, gitu. Kita bisa terbuka kepada siapa. Kemudian bersikap acuh tak acuh, jadi cuek ya. Ini juga kalau bisa dihindari, karena kan kita kan dalam kehidupan sosial itu pasti akan butuh orang lain, gitu. Karena kan kita adalah makhluk sosial. Kemudian rasa hormat juga harus diberikan kepada seluruh dosen atau pengajar, mungkin karyawan kita yang ada di sini. Kemudian kakak tingkat atau rekan seprofesi atau sejajar, jadi teman seangkatan, atau kalau misalkan punya adik kelas, ataupun dengan teman-teman lainnya, misalkan yang berasal dari luar kampus misalnya, tetangga atau yang lainnya. Jadi intinya adalah kepada semua. Kemudian tutur sapa. Jadi misalkan untuk kakak tingkat kepada adik tingkat itu misalkan menggunakan kata-kata saudara, adik, atau mas, mbak, atau baru kita sebutkan namanya. Kemudian adik tingkat kepada kakak tingkat misalkan dengan kata kalau misalkan di Jawa Barat yang ada kak, teteh. Di Jawa misalkan ada mas, mbak, kakak, dan seterusnya. Kalau misalkan dengan bersama teman, ya kita bisa langsung menyebutkan namanya dengan sebutan-sebutan yang baik. Kemudian, nah selama jam kuliah, ini juga dilarang untuk dilarang berhias di meja kuliah. Jadi misalkan biasanya terutama yang cewek-cewek gitu ya. Jadi kalau misalkan memang mau berhias, ya biasanya ya pamit ke toilet ya untuk berhias diri. Kemudian dilarang makan di meja kuliah. Ini kalau misalkan memang tidak ada perkuliahan saat itu. Dilarang ngobrol juga saat kuliah.
dilarang rokok, dilarang coret-coret bangku kuliah. Ini juga sama ya, ini termasuk kegiatan yang vandalisme gitu ya, jadi merusak keindahan gitu ya, kerapian. Kemudian yang ketiga berbicara saat ditelepon, ini juga sudah saya paparkan ya waktu di minggu kemarin. Jadi untuk kalimat kata harus jelas, kemudian tidak bercanda atau tertawa, sertai dengan senyuman, awali dan akhiri dengan salam dan kalimat standar yang sudah ditetapkan, misalkan selamat siang dengan siapa gitu ya, sebutkan apa bisa dibantu dan seterusnya. Jadi ada memang kata-kata yang sudah baku dan sudah standarnya ya untuk melakukan itu. Kemudian ya, ketika perkenalan misalnya. Jadi perkenalan saat memperkenalkan diri, jadi misalkan kita mengucapkan salam, kemudian menyebutkan nama kita, misalkan ya saya siapa gitu ya, dari mana gitu misalkan, sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Atau misalkan kita mengenalkan teman, misalkan ini Ardi dari, kita juga wajib untuk mengenalkan apabila kita sebagai tuan rumahnya. Kemudian memperkenalkan pria kepada wanita, bawahan kepada atasan, atau yang muda kepada yang tua juga sama. Jadi harus dengan etika atau etiket yang ada. Kemudian untuk urusan pribadi, dilarang membicarakan persoalan pribadi di kampus. Kemudian usahakan tidak saling meminjamkan uang ya. Jadi biasanya itu persahabatan itu kadang jadi rusak atau pertemanan itu jadi rusak ketika sudah dalam urusan pinjam meminjam uang yang tidak dibayar. Kalau masih dibayar sih tidak ada masalah. Kalau misalkan ketika meminjamkan uang kemudian ketika pembayarannya itu ruwet, ya, pasti akan biasanya persahabatan ataupun pertemanan itu akan menjadi terpisah gitu ya. Kemudian dilarang membicarakan prestasi keluarga di kampus kecuali jika ditanya. Ini juga sama ya, tidak sebenarnya menyombongkan diri ya. Jadi tidak usah menyombongkan diri kecuali kalau memang sedang ditanya. Nah, jika diperlukan kita bantu teman kita ya. Kemudian jaga kekompakan tim kerja, jangan menceritakan hal yang tidak menyenangkan tentang prestasi teman. Di aibnya itu jangan sampai dibongkar ya. Kemudian jangan suka mengkritik teman, hormati kehidupan pribadi mereka. Kemudian juga jaga rahasia. Jadi kalau misalkan memang Anda dipercaya untuk menjaga suatu rahasia, jangan sampai rahasia tersebut bocor kemana-mana gitu ya. Kemudian ikut memikirkan teman, jadi prihatin atas kondisi teman. Jadi misalkan ketika sedang berduka atau ketika sedang senang gitu ya, misalkan ketika sedang bergembira itu juga Anda harus menyesuaikan diri dengan itu. Kemudian ucapkan selamat kepada teman, baik yang ulang tahun, keluarga atau yang lain. Kemudian sukses bergaul. Jadi yang pertama adalah pahami dan hormati budaya kampus. Jadi kampus culture. Jadi biasanya antara satu kampus dengan kampus lainnya itu memiliki budaya yang berbeda meskipun dalam satu kota. Kemudian hormati yang lebih tua, hargai yang lebih muda. Kemudian jangan terlalu ingin tahu urusan orang lain atau kepo ya misalnya. Buat batasan antara urusan pribadi dengan urusan kampus. Kemudian hormati pendapat teman meskipun kita tidak setuju. Yang penting tetap jaga suasana kelas. Jadi intinya tetap harus kondusif, beda pendapat boleh lah, beda pendapat itu kan biasa ya. Yang penting adalah Anda tetap harus kompak. Ya kita hormati lah pendapat orang lain misalkan berbeda dengan pendapat kita. Kemudian penuhi tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau misalkan Anda diberikan suatu tugas oleh dosen, ya misalkan ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian sopan dengan semua teman. Saya kira tidak harus dengan teman ya, jadi dengan siapapun yang Anda temui di kampus ya berarti Anda harus sopan. Kemudian menjaga privasi, jadi jangan duduk seenaknya di meja teman atau menulis dan aktivitas lain tanpa seizinnya. Kemudian perhatikan gerak-gerik. Jika serius, jangan dikerjakan. Jika melewati teman, jangan melirik-lirik atau ingin tahu apa yang sedang dikerjakan. Itu gitu ya. Jika teman sedang menelpon, jangan duduk di sebelahnya, seolah-olah ingin kuping, ingin tahu apa yang dibicarakan. Ini tidak sopan ya. Kemudian menggunakan telepon. Jadi segera angkat telepon kalau misalkan ada telepon yang masuk. Jadi jangan sampai dilama-lamakan ya. Kemudian jaga volume nada dari telepon, jangan terlalu keras.
Jaga volume suara sehingga membangun teman, dan jangan tinggalkan HP di meja sembarangan. Kemudian hindari bau menyengat, jadi selalu pakai deodoran kalau misalkan keringatnya bau. Jangan pakai parfum yang menyengat, jangan bawa makanan yang berbau menyengat ke kantor. Kalau mau pakai balsem, minta izin kepada teman-teman Anda, takutnya ada yang tidak suka dengan balsem. Kemudian perhatikan kaos kaki. Ya, biasanya kalau ketika misalkan Anda masuk ke ruang lab atau ruang kelas, di mana Anda pakai kaos kaki, tidak pernah ganti, kemudian ya kaos kakinya nggak dilepas, ya, pastinya akan bikin bau gas mulut. Kemudian etiket SMS pada dosen ini juga sama ya, sudah saya terangkan juga di materi sebelumnya. Jadi perhatikan waktu pengiriman pesan, ya usahakan kalau Anda mengirim pesan itu pada saat hari dan jam kerja. Jadi jangan mengirimnya itu terlalu malam atau mungkin pada saat mengganggu di Sabtu Minggu misalkan. Jadi mulai dengan sapaan, jadi misalkan kalau Muslim ya misalkan dengan Assalamualaikum. Kemudian kalau non Muslim ya misalkan dengan selamat pagi atau selamat siang atau yang lain. Kemudian sebutkan identitasnya, jadi Anda itu siapa, dari kelas apa, mau punya apa, misalkan. Tuliskan keperluan dengan singkat dan jelas. Kemudian ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati kita. Kemudian akhiri dengan ucapan terima kasih. Jadi ini yang paling penting ya. Jadi terima kasih dan minta maaf. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan kah? Untuk webinarnya bagaimana? Belum ada yang mau maju lagi ya? Kayaknya masih sepi kemarin. Kemudian ini yang belum absen ada ada 10 ya. Irsyad Falah, Ismail Bagun, Muhammad Yusuf, Muhammad Farhan, Muhammad Rivaldi, Bapak Lafid Daus, Renaldi Mahendra, Sandi Bagus, Taufik Priambodo, dan Wahyu Arif. Silakan absen. Gimana, ada pertanyaan? Oke, izin itu ada Rahman jadi tanya KIS dan ROI itu apa? Jadi ROI itu kan relevan, kemudian apa tadi? Saya tak buka ya. Melakukan presentasi itu harus sesuai dengan materi yang Anda sampaikan. Jadi misalkan Anda materinya tentang A, ya, ketika misalkan Anda melakukan presentasi kepada audiens, ya berarti artinya sebentar. Slide-nya nggak bisa tampil. Kenapa ini? Kok tiba-tiba nggak bisa tampil? Saya stop dulu. Oke, jadi untuk ROI relevan itu berarti artinya materinya yang Anda sampaikan harus sesuai dengan materi presentasinya. Jadi Anda jangan sampai mempresentasikan hal-hal yang di luar topik presentasi. Kemudian original, berarti artinya itu Anda harus ya sesuai dengan diri Anda sendiri. Jadi kan biasanya kan tiap-tiap presenter itu memiliki gaya masing-masing. Ini Anda harus original. Kemudian impact, jadi Anda juga harus perhatikan kira-kira ketika Anda melakukan presentasi itu dampaknya terhadap audiens seperti apa. Apakah misalkan mereka jadi ngantuk, atau mereka jadi ngomong sendiri, apakah mereka itu tidak memperhatikan atau yang tak fokus. Nah ini agar Anda bisa mengatur strategi agar presentasi yang Anda sampaikan itu bisa tetap dipahami dan dimengerti oleh mereka.
Jadi misalkan ketika terjadi hal-hal seperti itu gitu ya, jadi ada gangguan, ya Anda bisa misalkan langsung melakukan tanya jawab gitu, agar fokus mereka itu kembali fokus ke Anda lagi. Atau misalkan Anda menanyai seseorang, sehingga orang tersebut jadinya bisa fokus lagi kepada yang lain. Yang ROE. Kemudian yang TIS ini adalah keep it simple and short. Jadi ketika Anda melakukan presentasi, usahakan materinya adalah padat, singkat, dan jelas. Jadi jangan sampai terlalu panjang, jangan sampai terlalu lama. Ya. Yang penting materinya itu tersampaikan, kemudian mudah dipahami, ya, dan tidak terlalu panjang. Jadinya seperti itu. Begitu ya, Rahman. Jadi, apakah sudah jelas? Oke, dari Edit. Saat menuangkan materi ke PowerPoint, sebaiknya intisarinya saja, kemudian dijelaskan atau bagaimana. Ya, jadi memang seperti yang biasanya seperti yang saya terangkan, ketika saya membuat suatu presentasi itu kan paling hanya poin-poinnya saja. Dari satu poin-poin itu tadi nanti akan bercerita tentang hal. Jadi memang tidak semuanya itu kita tuliskan di dalam PowerPoint, kita tuliskan di dalam presentasi kita. Tapi yang kita tuliskan adalah keyword-keywordnya saja. Nah, dari keyword tadi itu nanti kita terangkan dengan cerita bahasa kita sendiri. Jadi bukan kita membaca PowerPoint-nya tadi. Itu ya. Oke, apakah sudah jelas tadi? Oke, ada lagi yang lainnya? Oke, silakan Bindi. Izin bertanya Pak, misalkan Ya. dalam satu kelompok, katakanlah kelas, itu terkadang kan ada teman yang berbeda pandangan. Nah, itu sehingga biasanya menimbulkan terjadinya ketidaksepakat. Lalu bagaimana caranya agar kelas tersebut atau kelompok tersebut tetap solid dan tidak terjadi perpecahan? Ya, itu sebenarnya problem untuk semuanya, saya kira. Jadi kan kita memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Jadi ya, kalau misalkan memang tidak bisa memuaskan semua pihak, artinya ya kita harus fokus di satu pihak yang memang setuju dengan apa yang kita sampaikan. Ya, kita tetap menghormati orang-orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Kita biarkan aja, karena kan memang mereka berbeda. Kan kita juga tidak bisa memaksa apa yang jadi pikiran mereka itu kita paksakan dengan pendapat kita, kan kita nggak bisa seperti itu. Ya nggak masalah, kita biarkan saja. Jadi yang penting adalah kita tetap menghormati mereka. Nah, dan biasanya orang-orang yang berbeda pendapat ini kan memang tidak cocok dengan kita. Agar kita tetap solid bagaimana ya? Berarti kita harus membuat suatu hal yang bisa menyatukan mereka. Jadi mungkin tidak dalam topik tersebut, tapi dengan topik-topik yang lain. Kita nggak tahu, mungkin apa misalnya. Jadi misalkan kita tidak sepakat dengan kegiatan A, tapi kita punya hobi yang sama dengan kegiatan B, ya, tapi ya kita coba untuk melakukan kegiatan B tadi ya, bisa menyatukan semuanya. Saya kira seperti itu. Dan yang tahu kondisi itu adalah Anda sendiri ya, karena kan Anda yang bergaul dengan mereka, Anda yang tahu paling tidak itu kelemahan atau kelebihan dari mereka masing-masing, itu kan Anda sendiri. Jadi ketika nanti misalkan Anda itu melakukan hal tersebut, ya paling tidak itu Anda tahulah kira-kira sampai batas mana sih hal ini harus bisa dilakukan. Itu ya Binti. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Atau sudah cukup? Jadi minggu depan itu adalah UTS. Jadi UTS-nya nanti lewat e-tol ya. Jadi e-tol, kemudian Anda download, kemudian Anda isi seadanya saja karena tidak akan saya koreksi. Tetap untuk penilaiannya full dari tugas webinar. Tapi tetap ada UTS dan UAS gitu ya. Jadi minggu depan kalau nggak salah insya Allah kita UTS hari Seninnya. Oke, cukup ya saya kira. Kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan saat UTS. Materinya apa ya? Materinya kalau tadi kan kita sampai bab 10 ini ya kalau nggak salah. Materinya cuma separuh ya, 1 sampai 8 saja. Kalau misalkan memang mau belajar kemudian mau menjawab, kalau toh mau dijawab dengan seadanya juga silakan. Jadi tidak saya koreksi kan.
Saya kira itu untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya UTS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, setelah Iya. Yang belum Terima absen kasih, silakan Pak. absen ya. Takutnya nanti etolnya nutup otomatis. Ini saya pamit keluar dulu.